Dulu ada sebuah kerajaan makmur di tanah Kahrayangan. Hiduplah seorang putri cantik, jelita, dan cerdas yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi suka sekali menenun, dan pada suatu pagi Dayang Sumbi sedang menenun. Ia menjatuhkan benang berkali-kali karena kondisi Dayang Sumbi sedang kurang sehat. Maka ini milik Tuan Putri. Saya pun menggunakan kawan-kawannya itu akhirnya aku akan sebagai suamiku sesuai dengan temanya. Akhirnya Dayang Sumbi dan si Tumang pun menikah, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan yang diberi nama Sang Kuryang. Sehari-hari Sang Kuryang selalu ditemani oleh si Tumang. Suatu hari Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang. Dapatkah kau pergi ke hutan untuk berburu busa dan menangkaplah bersamamu? Bunda akan Anda lakukan untuk pergi ke hutan berburu. Setibanya mereka di hutan, bagaimana jika kau tidak dapat mendapatkan hasil untuk dihukum? Jika tidak dapat daging rusa, aku akan membunuhmu, Tumang. Lalu Sang Kuryang membunuh Tumang dengan panahnya karena tidak mendapatkan rusa. Setibanya di rumah, ia menyerahkan daging tersebut kepada ibunya. Tuanku, terima kasih anak. Setelah makan daging buron tersebut, lalu Dayang Sumbi teringat Tumang. Marilah nak. Di mana Tumang? Ya, mengapa dia tidak bersamamu? Maafkan aku ibu, daging buronku adalah Tumang. Apa kau bilang nak, pergi kau dari rumah ini? Dayang Sumbi marah besar dan memukul kepala Sang Kuryang dengan cenderung sehingga Maafkan aku ibu, aku akan pergi. Beberapa tahun telah berlalu, Sang Kuryang beranjak dewasa dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia bertemu kembali dengan ibunya, tetapi Sang Kuryang tidak mengenali dan Dayang Sumbi pun tidak mengenali putranya. Kenapa sangat sekali membawa Lalu mereka berbincang-bincang dan ketika itu Sang Kuryang meminta Dayang Sumbi untuk memperbaiki ikat kepalanya, dan ketika itu Dayang Sumbi pun terkejut melihat luka di kepala Sang Kuryang. luka apa ini? Aku pernah dipukul oleh ibuku karena membunuh adikku. Ya Tuhan, kau anakku Sang Kuryang. Kau bohong, kau tidak menyukai Tuhan dan mencari alasan agar kita dari Setelah dijelaskan oleh Dayang Sumbi, Sang Kuryang merupakan menikahi Dayang Sumbi yang adalah ibunya sendiri, dan Dayang Sumbi pun mencari cara agar pernikahan tidak terjadi. Kuryang masih mau menikahiku, syaratnya warga negeri sebuah benduka dan perahu, dan harus selesai sebelum waktu fajar. baik, aku akan menikahimu dan selesaikan syaratnya. Sang Kuryang pun pergi, dan dengan kesaktiannya ia pun memanggil para jin untuk membantu membuat bendungan dan perahu. Ketika Sang Kuryang bekerja, Dayang Sumbi menipunya dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi. Dan pekerjaan Sang Kuryang pun terhenti, dan para jin pun lari mengira fajar sudah tiba. Sang Kuryang sangat marah, maka ia merusak bendungan tersebut dan menendang perahu sampai
berkualitas. Di mana perahu tersebut membawa guru, yaitu guru yang berubah perahu. Demikianlah drama legenda Sang Kuryang yang kelompok 2. Sampai jumpa. Terima